Selamat datang kembali di kuliah Statistika Teknik Kimia dari program studi sarjana Teknik Kimia ITB. Segmen ini membahas tentang selang keyakinan rata populasi sebagai salah satu metode yang populer dalam ilmu statistika inferensial. Nah, seperti yang didiskusikan dalam segmen populasi dan cuplikan, kita tidak bisa memastikan nilai sejati parameter atau penciri populasi, melainkan hanya sekedar menghampirinya. Di segmen sebelumnya, saya menyinggung tentang cara menyatakan nilai parameter populasi ini dengan angka-angka tunggal sebagai penghampir titik. Nah, di sini kita membahas cara yang lain, yaitu menyatakan parameter populasi sebagai selang keyakinan atau confidence interval, yaitu suatu rentang nilai variabel acak yang dipercaya mengandung nilai sejati parameter populasi tersebut. Selang keyakinan selalu dihitung pada tingkat keyakinan atau tingkat keberartian yang ditetapkan sebelum kita melakukan perhitungan tersebut. Dengan menggunakan selang keyakinan, maka penyampaian parameter populasi menjadi lebih lengkap. Selang yang sempit mengisyaratkan ketidakpastian hasil estimasi yang lebih rendah atau presisi yang lebih tinggi, dan sebaliknya. Selang keyakinan ini bisa kita hitung untuk semua besaran penciri populasi, apakah rata, varians, simpangan baku, dan sebagainya. Namun demikian, dalam segmen video kali ini kita fokuskan pada selang keyakinan untuk rata populasi saja. Dalam menghitung selang keyakinan, tidak ada aturan yang ketat tentang berapa nilai tingkat keyakinan yang harus kita pakai. Praktik umum adalah menggunakan tingkat keyakinan sebesar 90, 95, atau 99%. Secara kasar, tingkat keyakinan ini bisa kita pandang sebagai probabilitas mendapatkan nilai sejati parameter populasi. Gambar di kanan menggambarkan secara sederhana interpretasi makna dari selang keyakinan rata. Andaikan kita mengambil secara acak 100 buah cuplikan dengan ukuran seragam sebesar N, jadi satu cuplikan anggotanya adalah N, dari suatu populasi. Kemudian kita hitung rata setiap cuplikan, sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan 100 buah nilai rata cuplikan. Masing-masing rata cuplikan kemudian digunakan untuk memperkirakan selang keyakinan rata populasi. Maka kita akan memperoleh 100 buah selang keyakinan. Nah, jika pada saat menghitung selang-selang keyakinan tadi kita gunakan tingkat keyakinan 95%, maka makna dari selang keyakinan rata pada tingkat keyakinan 95% artinya kita dapat mengharapkan 95 dari 100 buah selang keyakinan tadi akan mengandung nilai sejati rata populasi, sementara 5 buah sisanya tidak. Nah, namun perhatikan bahwa kita tidak bisa memastikan mana selang-selang yang mengandung nilai sejati rata populasi dan mana yang tidak. Tingkat keyakinan hanya sekedar mencerminkan peluang, bukan kepastian. Nah, ada beberapa kasus perhitungan selang keyakinan rata. Berikut adalah salah satunya, yaitu adalah cara menghitung selang keyakinan rata populasi jika simpangan baku populasi dianggap diketahui, ya diberi simbol sigma, atau jika cuplikan berukuran besar. Apa yang dimaksud besar adalah manakala N-nya lebih besar dari 30. Ya. Konsekuensi dari cuplikan besar ini artinya simpangan baku cuplikan itu bisa dianggap menggantikan simpangan baku populasi. Nah, perhitungan menggunakan variabel acak Z yang nilainya ditentukan oleh tingkat keberartian yang kita pilih. Dan berikut adalah, di bawah ini adalah rumus selang keyakinan tersebut. Nah, perhatikan bahwa selang keyakinan dinyatakan sebagai rata populasi plus minus suatu suku. Ya. Nah, suku ini dinamakan dengan galah cuplikan. Dengan bentuk demikian, maka selang keyakinan ini bersifat simetris di sekitar rata cuplikan. Ya, di sebelah bawah dan di sebelah atas rata cuplikan bersifat simetrik. Oke, kemudian perhatikan bahwa galah cuplikan ini ditentukan oleh simpangan baku populasi, ukuran cuplikan N, serta nilai besaran Z. Semakin tinggi tingkat keyakinan atau semakin rendah tingkat keberartian, maka nilai Z yang terkait dengan tingkat keberartian tersebut akan meningkat. Kemudian Anda bisa simpulkan dari rumus bahwa kenaikan tingkat keyakinan akan meningkatkan galah cuplikan, sehingga menjadikan selang keyakinan semakin lebar. Untuk cuplikan berukuran besar, seperti yang saya katakan tadi, jika simpangan baku populasi tidak diketahui, maka simpangan baku cuplikan dianggap dapat menggantikannya dalam rumus ini. Oke, saya rasa cukup jelas. Nah, kasus berikutnya adalah jika simpangan baku populasi tidak diketahui dan ukuran sampelnya kecil.
Jika variabel acak terkait dapat dianggap terdistribusi secara normal, maka rumus selang keyakinan berubah menjadi seperti demikian. Ya. Anda bisa melihat bahwa bentuk dari rumus ini sangat mirip dengan kasus sebelumnya, namun besaran Z sekarang digantikan dengan besaran T, yang nilainya ditentukan oleh tingkat keberartian serta derajat kebebasan. Selain itu, simpangan baku cuplikan digunakan untuk menggantikan simpangan baku populasi. Ya. S adalah simbol dari simpangan baku cuplikan. Nah, sekarang bagaimana cara mencari nilai variabel acak T? Berikut adalah tabel distribusi T, atau juga dikenal dengan nama Student's T Distribution. Kolom pertama di sebelah kiri menyatakan derajat kebebasan distribusi. Kemudian, baris pertama, baris paling atas, ya, yang diberi warna hijau, ini menyatakan nilai peluang atau probabilitas pada basis satu sisi sebelah kanan. Oke. Kemudian, angka-angka yang ada di dalam badan tabel ini menyatakan besaran T yang dikaitkan dengan nilai probabilitas dan derajat kebebasan tersebut. Nah, sebagai contoh, ya, berapa nilai T untuk alfa dalam tingkat keberhasilan ya, untuk alfa sebesar 5% dan ukuran cuplikan 10. Dari tabel, kita cari nilai T pada nilai probabilitas satu sisi setengah dari tingkat keberhasilan ya, karena untuk perhitungan selang keyakinan, tingkat keberhasilan tadi kita bagi menjadi batas sebelah kiri dan batas sebelah kanan, atau batas bawah dan batas atas. Oke, maka tingkat probabilitas yang kita cari adalah 0,025, satu sisi saja di sebelah kanan. Kemudian berikutnya adalah derajat kebebasan. Dalam hal kasus yang kita hadapi, derajat kebebasan rumusnya adalah N dikurangi 1, yaitu 9. Maka kita dapatkan bahwa nilai T yang terkait adalah 2,262. Saya kira cukup jelas, silakan Anda menyimak kembali video ini. Anda bisa menyimak ulang keperluan Anda sendiri untuk berlatih, untuk memfamiliarkan Anda dengan penggunaan distribusi T, tabel distribusi T ini. Baik, nah saya tutup segmen video lecture kali ini dengan menampilkan 3 orang tokoh ilmu statistika yang terkait sangat erat dengan ilmu statistika inferensial. Yang pertama, Abraham de Moivre dicatat sebagai penggagas awal distribusi normal. Gagasan de Moivre kemudian dilanjutkan dan diperjelas oleh Carl Gauss, sehingga distribusi normal sering disebut pula sebagai distribusi Gauss yang seperti kita kenal sekarang. Kemudian yang terakhir, William Gosset adalah seorang ahli statistika yang bekerja di pabrik bir Guinness di Irlandia, yang membangun konsep inferensi statistika menggunakan cuplikan kecil, yang tentu saja jauh lebih praktis ketimbang kita harus menggunakan sampel berukuran besar. Gosset juga menemukan distribusi T yang kemudian terbukti sangat penting di dalam statistika. Demikian lecture kali ini, sampai jumpa di segmen video selanjutnya. Terima kasih.